السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد عبد الله صلى الله وآله وأزواجه وذريته أهل بيت وأنصار سيدنا مهاجر محمد بن عيسى البقيع المقدم محمد بن علي وعلى وصحبه وسادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والفقاسين المحدثين أينما كانوا من مشهد وغير خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أهل سبيك والتمزام الحضرموت أن الله يدعو علينا من بركاتهم وعلى الدين وأنس العظمة إلى حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد السكا بن مولى رزق الأنفاس عمر بن الرطاب بن الراتب وسلم فارس سيدنا قدس بن بن أبي الله بن حدا بن كرسان سيدنا كزيل سيدنا حسن علي حسن وسلم 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 أقل إدرس أبي الله بن سلام وسلم حجنا سلام وسلم وسلم وفورم سيدنا الله الرحمن سكا سكا سيدنا كابل الشافعي زامي سيدنا كهجي طهير سيدنا كهجي عبد الله سيدنا كهجي معين سيدنا كهجي غزالي معلم طيب كهجي معلم سائمان سيدنا كهجي قاسم مزاني كهجي برزيسا وأصولي وفوري من أمر هذا مصلى الرضا قوم جرك الجازري عبد العزيز الجازري الجازري وكهجي أرسل مصطفى سيدنا كهجي دمان هوري كهجي ميسا جوتا منصور عمران وأبي محمد عقيل بن يحيى الحبيب نور عبد عقيل بن يحيى وصلى الله عليه وسلم دميري بن دان وزاد المولان والرأي أجزاء جوسن هاجي دمير صالح بن أجد بن الرأي جاسب بن دميري وإلى روحي وزير بن أدراب وإلى روحي لقمان بن وأصولهم وكم تسنتوس من أصولهم وفورهم كتروح من أهل الحاضرين في هذا المجلس أن الله كريم الجنة والمسجد وصل الله على سلامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita tengah-tengah halaman 56 ya. Iya. Ya terus kemarin. Baris ke-18 dari atas ya. 18 dari atas. Poin kanat nabilatannya bacaan itu tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa bisanadil muttasil imamil muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi amin qarallahu wa la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Para bismillah li sadri wa yassir li amri wa qaddim asrul futu al mutabatan nasus al jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw zata sababin ka istisqa'in wajaba biha syai'ani ahaduhuma qasdul fi'li ay niyatu fi'li sholati wa sanihima at-ta'yinu wa yu'inu qabliyatan wa ba'diyatan fi sholati zuhri wal maghrib wal isya' li'anna likullin qabliyatan wa ba'diyatan bi khilafi sunnati subhi wal asri wa fitrin aw adha bil 'id fala yakfi sunnatu 'id fala yakfi sunnatu 'idin faqat wa syamsan wa qamara fil kusuf wa la istiratu niyatut tabliyah li'anna nabliyata mulazimatun lin nabli bal tusannu bi khilafil fardiyah fa innaha ghairu mulazimatin lin nahwi zuhri fa innaha qad takunu fardhan wa qad la takunu kadzalik kama fi salati subi ila hadirin jamaah majelis ta'lim musalla ar-rawdah dan sekitarnya insyaallah semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua yang insyaallah pada panjang umur, sehat walafiat, khususnya keluarga kita, orang tua kita, para Ustaz Haji Hasan Al-Biri, ya Habib Hussein, dan juga Haji Sayyidina Umar, Ahmad, Bejuri, Kamal, ya, kemudian Samson, Ustaz Rohadi, ya, Fahmi, ya, kemudian juga Maudi, ya, Ziyad dan yang lainnya tentunya tanpa kecuali yang Somad yang insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua dan lainnya.
Hadirin rahimakumullah, puji syukur Allah atas Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali kumpul silaturahmi di musala kita, ya, agar musala kita tetap syiar, tetap ramai dan hidup. Jangan sampai kena hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, sayati ummati, sayati azwati zamanun la yaqul Islam illa ismi wal Qur'an illa rahmu. Nanti akan datang satu zaman Islam tinggal nama, ya, Quran tinggal gambar. Ya, jangan sampai mushola cuma bekas, ya, mushola bekas orang Islam yang isi udah kagak ada. Ya, Quran bekas orang Islam yang baca udah tidak, dan Nabi katakan seperti itu. Saya di zaman ala ummati la yaqul Islam illa ismu wal Quran illa rasmu. Ya, oleh karena kita insyaallah mudah-mudahan bagian orang yang selalu mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa ra'an. Wa in kanat nafilatan, kalau ada kata sholat itu berbentuk nafilah, sunnah, muaqqatatan, seperti sunnah muaqqat yang udah diwaktukan, ya, karotibatin, seperti sunnah rawatib, ya, rawatib pada isya, kemudian sebelum isya, sesudah maghrib, sebelum subuh, ya, sesudah zuhur maupun sebelum zuhur dan seterusnya, sebelum asar. Karotibatin auzata sabab, auzati sababin, atau datang sabab, ya. Karotibatin auzati sababin, atau ada sebab, salat jenazah ada sebab namanya, ya, salat istisqa ada sebab, salat kusuf ada sebab, gerhana matahari, gerhana bulan, adanya jenazah. Nah, itu niatnya nanti ada macam-macam tuh. Niatnya ada tercara sendiri, ya. Ka istisqa, seperti salat istisqa, wajib biha, wajib pada hal salat yang demikian ini syai'ani, ada dua perkara. Pasang niat, ya, maksudnya, ya, karena kita lagi bicarakan masalah niat kemarin, ya, kita bicarakan masalah niat. Kita masalah niat, cuman kita lompatin karena kemarin kita nggak baca itu urusan nahu sorofnya, ya, kita lagi urusan yu'tabin niat yang dipandang dengan niat. Ahaduha qasdul fi'li, itu satu di antara keduanya itu ada qasad fi'il, ai niatu fi'lis shalah, usolli itu, ya, usolli, qasdul fi'li namanya, ada niat aku mau atau aku sholat, itu dia tuh, ya. Qasdul fi'li bermaksud melakukan, arti ai niyatu fi'li sholat, dia niat melakukan sholat. Wasaniha ta'yinu, yang kedua yang mesti ada lagi, ya, ta'yin menyatakan, menjelaskan. Usolli sholatal janazah, usolli sholatal janazah tuh, ya. Itu kenapa? Ada sebab. Usolli salat al-istisqa, akunnya salat sebut karena istisqa tuh, itu ta'yin namanya, penentuan, ya, ditentuin istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, kusuf dan khusuf, atau salat jenazah sebut, ya, salat jenazah sebut sholli salat al-janazah. Sholli salatal istisqa, sholli salatal khusuf, sholli salatal khusuf, ya. Itu diantara seperti itu. Itu namanya ta'yin, ya, sebut yang kita kerja salat apa itu. Dua aja tuh, pertama niat melakukan, yang kedua ta'yin, karena salatnya bentuknya seperti itu. Seperti rotibah, karena ini sunat-sunat nafilah muaqqatah, ya. Sunnah-sunnah yang diwaktukan, ya, enggak bebas dia ngikutin sholat fardu, gitu. Itu namanya muaqqatah. Kalau yang lain kan ada sunat mutlak biasa, itu enggak waktu, kapan aja. Sunat wudu begitu juga, kapan aja. Jadi wudu zuhur, zuhur waktu jam 10 wudu, 10. Kalau muaqqat rawatib yang ngikutin wajib, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu namanya muaqqat. Maka dia yang dikondisikan dua, yaitu pertama niatu fi'li sholat, yang kedua ta'yin, niat aku mau sholat, kemudian ta'yin, nyatakan sholat apaan, usolli
Salatal janazah tuh. Usolli salatal janazah. Usolli salatal istisqa. Sebut istisqa. Itu namanya ta'in ya. Sama seperti ngawin anak kita ada 2 perempuan ya. Kita sebut namanya, jangan ngawin anak, aku tinggal kau dengan salah satu anakku ini. Salah satu yang mana anaknya salah satu? Anaknya ada 2 Muhammad. Sebut yang namanya, gitu ya. Kan dua-duanya diambil lagi. Ada ta'in, ya, sebutin namanya si Anu gitu ya. Aku tinggalkan kau dengan putriku yang bernama, sebut yang bernama ya. Dulu kan zaman Syekh Husain, Syekh Abdul Manan, sebelum Syekh Khalil Bangkalan Madura tuh, dia datang dulu untuk Madura masih rawan. Ya masih rawan Madura itu. Belum ada Syekh Khalil belum. Ada Syekh Husain namanya, wali ulama besar sampai dia karena difitnah bikin boleh katakan ada pemberontakan, akhirnya lari ke hutan. Di hutan di bawah pohon kosambi. Dia ngumpet di situ, dia ibadah tengah hutan, saudara. Tengah hutan, udah nggak bisa manusia masuk, nggak berani ke situ. Berapa itu? Selama 40 tahun. 40 tahun semedi di hutan. Ya, sampai lemah badannya, sampai karena dia ada di bawah pohon kosambi, sampai badannya ditutupi nama akar. Kayak kemudian kali jaga begitu. Jaga kan cuma berapa? 7 tahun atau berapa? Oh dia 40 tahun. Yang nemukan seorang perempuan, adik kakak lagi nyari kayu. Ya, cuman nih ada kakak yang satu cantik, adiknya yang kakaknya jelek kulitnya. Cuman yang nemuin kakaknya. Bilang lapor sama abah, ada orang gini-gini, abah paranin. Dilihat dulu, kesian, potongin akar, akhirnya bawa pulang ke rumah, dirawat, karena lemah badannya, udah kurus. Sampai dirawat, sehat. Gak sehat, ya, deh, dinikahin aja sama anaknya. Dinikahin sama anaknya. Suruh pilih, ini anakku ada 2, yang mana kamu mau, gitu, Mama. Kalau wali pandangan lain, Majid, wali lainnya. Apa kata dia nih, Syekh Husain? Saya pilih yang kakaknya saja. Kakaknya kulitnya besisip, jelek kulitnya. Kata seorang bapak ini, kenapa kakaknya? Ini aja ada yang cakep, cantik dan sebagainya. Gitu sama itu. Enggak, karena dia yang nemuin aku dan berjumpa dengan aku. Yang pertama kali jumpa, udah selesai. Nikahin. Selesai nikahin, saudara. Habis nikah dia nggak colek tuh selama 41 hari saja. Jadi nikah doang, ya deh, dia doa ibadah kepada Allah, minta untuk apa? Biar nih calon bini saya sehat. Udah selesai, dia 40 hari, 41 hari itu, dia nggak colek bininya itu. Dia wirid ibadah terus, sampai kita akhirnya bikin air, diminumin tuh calon istrinya. Pas minumin, Allah, tuh malam langsung katakan berubah kulitnya. Kulit tadi besisik, kering, jelek, berubah licin, cakep, luar biasa. Adeknya kalah cantiknya. Tuh. Adek kalah cantiknya. Begitu namanya wali. Wali tahu sendiri ya, ya, kalau itu kagak, lihat zahirnya cakep kita pilih gitu. Kalau wali kagak ada, oh gitu Pak itu. Oh dia paling cantik, akhirnya paling cantik, kulitnya licin, cantik luar biasa. Tuh makanya ada Syekh Husain, Syekh Abdul Manan, Syekh Abdul Rahman, Syekh Abu Syamsi Sedaman Huri. Ini ulama besar di mana apa namanya Bangkalan, lagi Bangkalan terus apa ya? Aduh, subhanallah. Habis Bangkalan Pak Muhammad, habis Bangkalan tuh. Sebenarnya ujung ada Pamekasan, Bangkalan, ada lagi satu lagi. Ini jagoan-jagoan ya, jagoan-jagoan semua nih, ya. Mana ujung Pamekasan saya. Aduh, subhanallah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Saya ziarah ke makamnya itu, ya. Ya Allah, semuanya lagi lupa nih. Ntar ada ingat insya Allah ya. Ntar ada jalan ingat. Jadi kisah begitu kalian tuh, ya.
Jadi anak kedua yang mana dipilih? Ya, dipilih yang kulitnya ini ya. Ampar, ampar ya, batu ampar itu dia. Situ kan jagoan semua itu. Ya, batu ampar jagoan itu juga. Jadi Bangkalan, Ampar, Pamekasan, baru Sumenep, ujung paling ujung. Itu di antara empat ini lain-lain tuh dipunya ininya, watak-wataknya tuh lain-lain ya. Bangkalan begini ya, Ampar begini ya, kemudian Pamekasan begini, Sumenep begini, lain-lain akhirnya. Jadi ada dua, pertama niat melakukannya, yang ketiga yang dilakukan itu tak fayu'inu qobliyatan wa maka nyatakan kalau dia qobliyah, kalau ba'diyah usuli sunnata zuhri ba'diyatan, usuli sunnata zuhri qobliyatan. Itu andai kata sebutkan itu ta'yin. Kalau dia qobliyah bilang qobliyah, kalau ba'diyah bilang ba'diyah. Usolli sunnatal ba'diyal isya. Usolli sunnatal ba'diyatal isya, ya gitu. Atau usolli ba'diyatal isya sunnah, gitu boleh juga. Boleh sebut usolli sunnatal ba'diyatal boleh. Atau boleh terbalik usolli sunnatal usolli ba'diyatal isya sunnah, sama juga ya. Karena jelas itu ngikutin isya, ngikutin maghrib, ikutin subuh, ikutin zuhur atau asar. Jadi jangan sembahyang begitu-gitu aja, ada aturan main, ada aturan main. Jangan tunggang gini aja. Lihat dulu posisi sholatnya apa nih ya. Bis sholati zuhri wal maghrib wal isya, yang ada pada sholat zuhur, maghrib dan sholat isya. Kenapa? Li'anna likullin qobliyatan, karena tiap-tiap itu semua ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib ya. Ada mu'akad, ada gak mu'akad, ada isya, qobliyah isya, ba'diyah isya ya. Bi khilafi sunati subuh wal asar, lainnya sunah subuh dan asar. Wa fitrin au adha, lain halnya arti nggak sama sunah subuh dan sunah asar ya. Wa fitrin, kenapa? Karena sunat asar kagak ada ba'diyah, adanya qobliyah ya. Subuh adanya qobliyah, enggak ada ba'diyah. Maka usolli sunatal fajri, sunat fajar. Enggak bilang ba'diyah, kenapa? Karena enggak timpalannya, enggak ada qobliyah. Wa fitrin, dan salat fitr au adha fil id ya, dan salat idul fitri idul adha. Nah, pala yakfi enggak sah. Dalam istilah fikih pala yakfi mana tidak sah. Sunnatain, dia baca sunnatain. Usolli sunnata idin. Gak bisa tuh, ini apaan ini? Idul fitri apa idul? Nah, makanya pada yang bisa sunnata id, usolli sunnata id. Gak bisa, sunnata idul fitri, sunnata idul ad. Tuh, begitu maknanya. Jadi jangan id aja. Ya, id itu banyak. Hari ini id, hari ini id, hari ini id ya. Kalau yakfi maka tidak sah sunnata id faqat. Dia mengatakan sunnah id saja, tidak. Wa syamsan, ya matahari itu juga, wa qamaran, dan juga bulan. Fil kusuf, dia dalam salat kusuf, gerhana bulan, enggak bisa ya. Kusuf fil syamsi, kusuf fil qamar gitu ya. Dan kusuf aja jangan ya. Usolli sunnatul kusuf. Kusuf apa nih? Ya, sebut kusuf matahari, kusuf bulan pakai kaf, matahari kalau kok bulan. Kusuf sama khusuf ya. Diatur manusia gitu. Wali ustaratu niyatun nafliyah ya, dan enggak pakai disyaratkan tuh. Tidak disyaratkan niat nafliyah. Soal sunatan enggak disyaratkan itu.
Ya li'anna napliya mulazimatun lin napli, karena sunnah plia itu udah lazimnya sunnah. Jadi nggak usah sebut sunnah lagi. Nggak disyaratkan, karena setiap sholat sunnah memang udah nggak bilang usah sholat sunnah, nggak usah, ya. Sholat al-qabliyah itu sunnah wajib, sunnah saya. Jadi nggak pakai sunnah lagi. Disyaratkan, tidak disyaratkan, ingat, jadi nggak jadi syarat itu kata-kata sunnah. Cuma ulama bijak, ulama bijak sini kataan, ya. Kenapa la yustaratu niatun nafliyah, tidak disyaratkan niat nafliyah, niat sunnah? Kenapa? Li'anna nafliyata, karena sunnah itu mulazimatul li nafli, udah lazim namanya sunnah, begitu. Bal tusannu. Nah, itu jawabannya. Bal tusannu, cuma disunahkan saja. Boleh usoli itu, tapi nggak syarat. Andai kita nggak sebut, nggak jadi rusak sholatnya. Bal tusannu, bahkan cuma disunahkan saja, ya. Hebat orang Islam, saudara. Masya Allah, sembahyang rapi, ya. Cuma statusnya sholat sunnah, tapi dalam sholat tetap aja mesti khusyuk kepada Allah, begitu. Justru yang bikin berkah ini tambahannya, saudara. Yang bikin lancar urusan, lancar rezeki kita, kabul doa kita, ditopang oleh sholat sunnah, pahami? Yang maghrib mah biasa, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, udah biasa. Tapi yang sunnah ini, yang kadang-kadang ulama-ulama, aulia-aulia sampai ratusan rakaat, dia pengen dekat sama Allah, begitu. Karena kalau maghrib semua sama, semua maghrib 3 rakaat. Di kampung mana, wilayah daerah mana, negara mana, tetap 3. Tapi yang sunnah mungkin dia 4 rakaat. Yang ini 10, yang 20, yang 30, yang 50, begitu. Yang kagak sembahyang. Di situ main hebat-hebatan di situ. Ya, makanya dikata ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling hebat itu? Ustadz bervariasi jaga, Ustadz bervariasi. Ada Ustadz yang begini-begini, kita nggak tahu. Ya masing-masing dirinya jadi Ustadz. Kalau merasa diri jadi Ustadz, yaudah pahamin. Ya, jadikan satu kita Ustadz, itu maknanya. Jangan Ustadz di depan jamaah doang, jangan. Di luar jamaah, dengan Allah kita benar, kita jadi Ustadz, rawat Ustadz kita. Ya, bukan di depan orang, ya. Yang kita repot, ada ustadz nggak kenal Allah, ada ustadz nggak dikenal Allah, tapi ada bukan ustadz dikenal Allah. Tuh, bisa aja Muhammad begitu. Dia ustadz tapi nggak kenal Allah, pidatonya, ngajarnya, ceramah bukan main, cuman minta bayaran. Ya, pakai apa namanya? Pakai apa ukuran itu? Budget apa namanya? Target. Kalau ente undangannya 18 juta, ya. Buat 18 juta. Masya Allah, enggak susah yang undang. Ceramahnya sama, 18 juta. Ya. Undang Saroni, enggak pakai dibayar. Dibayar diterima, enggak dibayar, gua tanya. Begitu. Iya Jumar, ya. Itu Jumar. Pakai target sekian, terima, Allah kasih yang undang kasih. Tapi ketika dia mati masuk kuburan, nggak ada sama amalnya. Nauzubillah min, jangan kayak begitu. Ilmu dari Allah, alhamdulillah, gitu. Ada yang begitu modelnya, ya minta begitu, ada. Silakan, masing-masing nggak apa-apa. Ente kaya bagus, ya. Ente kayak dunia, tapi akhirnya ente kagak kaya. Orang kita disuruh dakwah, tugas kita balik wani walau ya sampaikan aja ilmu, ya jangan gini gitu. Gak dibayar ya pulang ya, somat nggak apa-apa, besok berhenti ngajar gitu. Astagfirullahaladzim. Ya saya sadar, gitu langgeng aja langgeng, ya. Alhamdulillah, ya. Ustaz megang kalau dihitung 20 majelis taklim, Ustaz 20 majelis taklim seminggu tuh 20 majelis taklim.
ini oh, gini. Alhamdulillah lokasi alhamdulillah ya. Tadi hitung-hitungin nih majelis taklim ini terus dihitung-hitung 20 aja mah. 20 majelis taklim. Kalau secara kantor 20 kantor itu. Ya gitu. Alhamdulillah ya, itu masih ada yang minta, waktu gak ada. Minta pada maghrib, sulit udah habis. Subuh, minggu udah habis. Makanya di sini kagak bisa hadir awal bulan Babai. Gak bisa datang, Ustaz awal bulan ngajar di Pinang Bali. Ya. Tuh, minggu pertama di situ, minggu ya. Setiap minggu itu, ya, subuh minggu itu. Cuma satu aja, minggu keempat, minggu kelima, Ustaz nggak pengen ngajar, khusus buat refreshing, buat jalan-jalan, nggak boleh ada yang pakai itu, itu aja itu, jangan stres, ya, kampung orang duduk bakar jagung, itu aja. Nasihat, kamu ikut kamu sihat ya, kita jalan sihat, doa. Haji Kamal dengerin aja mau ngikut aja boleh nggak apa Ustaz yang ngajak kita jalan ikutin aja Ustaz masa ya makan duren Bang Ahmad menyusul lagi motor Insya Allah ya. Ini dia nih ya, udah selesai ya. Bi khazan subi wal asi wal adha fil Eid fal yaqbi salat Eid faqat. Wa qabara fil fusuq wal istirabiyat nafli la anna nabi mazat fil bal tusan bi khilafi al fardiyah. Lain halnya salat fardu. Kalau mestinya salat fardu. Sholi fardhu maghrib mesti bi khilafil fardiyah. Lain halnya kalau salat fa innaha ghairu mulazimatin li nahwi zuhri karena bahwasanya dia tidak selain lazim mana mesti biasa tuh ya li nahwi zuhri seperti salat sholli fardhu zuhri mesti sebut zuhurnya itu tuh maknanya begitu fa innaha qad takunu kalau salat sunnah ya, apa istilah masih macam-macam salat ini boleh katakannya tapi kalau salat zuhur ya, dia mesti nyata juga. Aina kotakunu fardhon. Kadang-kadang sholat zuhur terjadi fardu. Terjadi nggak fardu? Nah coba. Sholat zuhur fardu, tapi kadang nggak jadi fardu. Contohnya apa di sini? Nah, di sini katakan kazalika kama fi salat sobi. Sebagaimana sholat anak kecil. Anak kecil yang belum balik, dia sholat zuhur. Kan sholat wajib tuh fardu. Tapi jadi sunnah anak tuh. Tuh, anak kecil, jadi biar anak kecil belum balik nih, ikut sholat maghrib, isya, subuh, umpah kita ajak. Dia biar sholat fardu tetap hukumnya sunnah jatuh sama dia. Walaupun maghrib, isya, tetap aja sholatnya sunnah. Fardu tapi jadi karena belum masuk di ukuran baliknya itu. Ya. Tuh, kalau fardu begitu, ya. Anak kecil sembahyang seperti haji, anak kecil pakai haji, belum balik berangkat haji, dibawa bapaknya. Iya, tapi dia belum gugur hajinya. Belum gugur karena belum balik, dapat pahala haji, tapi belum gugur. Belum dikatakan orang yang menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena belum masuk balik. Gitu ya sekalian, ya. Jadi ngambil berkah aja, mudah-mudahan ya anak kita bawa ke Mekah di tempat yang mulia, ini anak kalau pelihara ke depannya insya itu maksudnya di tempat yang penuh keberkahan ya. Karena duitnya cukup, duitnya ada, diajak nggak apa-apa ya. Kita mengajak ziarah anak kita tempat yang mulia ya. Tempat ziarah aulia aja ya, tokoh-tokoh ulama kita itu pantas anak kita. Ya, anak kita lebih tajam lagi, apalagi belum balik, lebih tajam lagi dia mah. Ya, nanti dia dapat sir aulia. Ya, sir aulia maknanya ya rahasia para wali, keberkahannya. Ya, kita nggak tahu lagi ziarah anak kita diusap sama wali, kita nggak tahu. Ya, didoain wali ya dengan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah kasih, tahu-tahu anak kita besok, ya Allah, kenapa anak gue jadi begini kok? Jadi pinter banget ibadah ya, keberkahan aulia. Coba anak ajak organ tunggal, insya Allah jadi penyanyi dia. Gimana kebiasaannya? Ya Allah ya Rabb. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, kalau sholatnya itu statusnya sunnah mutlak, sunnah apa sunnah? Wa yallati lam tuqayyid bi waqtin wala sababin. Yang mutlak adalah, ya, apa dikatakan? Allati lam tuqayyid, yang tidak ada kaitan apa-apa. Enggak ada ketergantungan, enggak ada kaitan biwaktin dengan satu waktu wala atau sabab, enggak ada. Kapan aja gitu mau. Itu sunat mutlak, kapan aja, enggak ada waktu, ya. Kecuali ada waktu yang diharamkan ba'da subuh atau sesudah asar gitu. Ba'da subuh kalau ada sabab boleh. Ba'da asar kalau ada sabab boleh, ada sabab dulu. Kalau nggak ada sabab nggak boleh, nggak ada sabab sembahyang nggak boleh. Jenazah boleh, ya, atau lain sebagainya boleh. Tapi kalau nggak ada sabab nggak boleh. Tetap waktu yang diharamkan untuk sholat. Ba'da subuh, lah salat ba'da subuh. Nggak ada sholat sesudah subuh, nggak ada lagi sholat. Ya, kecuali sholat apa? Sholat kodok. Kodok kita semalam tahajud, biasa tahajud liwat, bangun pas beduk azan, amat tuh. Ya, kodok ntar habis subuh tahajud kita boleh, namanya kodok tuh. Sabar ketinggalan, tapi ketinggalan udah biasa, jangan nggak biasa, ya. Yang biasa memang tahajud kadang-kadang kagak boleh, di kodok salah, nggak boleh juga. Dia memang ya tahajud kalau lagi bangun aja, malah kagak bangun, subuh diingat, ya Allah, ini semua kagak tahajud, tahajud nggak boleh. Kalau udah rutin baru begitu, ya. Nah, istiqomah baru tuh kodok, karena kita udah punya utang namanya, ya. Wa hiya allati lam tuqayyid bi waqtin wala sabab. Yang mutlak adalah yang tidak ada kaitannya dengan suatu waktu atau dengan satu saat. Wajaba qasdul fi'li faqat. Cukup mengenai qasdulnya. Usolli, udah gitu aja tuh. Usolli. Ya, aku niat sholat, udah itu mutlak namanya. Enggak pakai mutlak udah, ide kalau usolli udah mutlak namanya. Tuh, yang mereka bilang qasdul fi'li, bermaksud melakukan. Jadi usolli Allahu akbar, udah. Ya usolli Allahu akbar umpama. Ya, karena niatnya aku melakukan. Ya usolli itu aku sholat, udah. Aku sholat. Sholat tentu jatuhnya sunnah mutlak. Karena waktu nggak tentu, kapan aja deh, ya. Kalau sunat wudhu baru, sunat wudhu baru gitu, ya. Wajib qasdul fi'li, pakot tuh, pakai pakot aja, itu saja udah, nggak tambah-tambah. Usolli Allah, langsung naik diri, Allah, niat di hati, aku niat sholat, udah gitu doang, aku niat sholat umpama. Kadang-kadang gitu kurang enak gitu ya, kurang enak. Usolli sunnatal mutlak begitu biasanya, ya udah kerjain aja, nggak usah pusing-pusing. Ya, yang udah biasa begitu, ntar usolli kagak enak banget rasanya, buntung banget ya, ya udah usolli sunnatal mutlak, udah beres, udah. Rapi dah, yang udah biasa gitu, ya. Itulah agama. Jadi agama masih ada keluasan, ya. Tapi agama kasih yang substansinya begini, tapi melebihi silakan, nggak apa-apa, nggak jadi salah, ya, dan nggak jadi rusak. Wajib pakot, pahasbu itu mana? Pahasbu cukup, mana pakot cukup tuh, hasbu mana cukup, pakot tuh ya begitu deh, ya kata pakot mana baik begitu udah tuh jatuh, pakot yaudah, ya. Arti pakot hasbu, apa hasbu? Cukup, iktapa mana cukup udah, ya. Wayal hakubiha, dan terkadang disandarkan dengannya zu sabab, dengan adanya sabab, yakni anhu ghairuhu, yakni yang dimaksud adalah, ya,
Daripadanya selain kata hiyatin tuh wa sunnatil wudu seperti sunat tahiyat masjid kan begitu. Sunat wudu itu namanya ada sabab-sababnya ya. Terkadang diiringi dengan sabab. Habis wudu, habis sholat sunatul wudu. Dia sunatul sambil sunat mutlak jatuh dia. Ya arti kapan aja wudu di kapan dia sunat di wudu sembahyang. Ntar jam 11 Jumat diuduk disembayang lagi. Hebat namanya itu, tukang abid namanya tukang ibadah. Ya. Habis wudhu disembayang sunat wudhu, kan begitu. Tadu lagi setelah sunat wudhu lagi. Zuhur gak kesembayang. Bingung gitu ini orang gimana ceritanya. Yang wajib nggak dikerjain, yang sunat sembayang mulu. Aduh. Wastikharah, salat istikharah, ya. Istikharah minta pilihan. Ya sunat istikharah kita jam berapa nih? Jam 2 malam istikharah. Atau jam 10 istikharah. Nah, dengan niat ini nanti kita tidur dikasih impian tuh. Impian diantara ada kita lihat terang. Nah, kalau terang insya Allah lancar. Kalau kita tidur, ngimpi gelap, nah, berarti ini yang kita tuju kagak cocok. Cuma istikharah itu milih itu. Jadi kalau ini terang, kelihatan ada cahaya gitu, nah ini berarti yang kita inginkan boleh diterusin. Artinya itu akan ada kemanfaatan. Tapi kalau dikatakan nanti ada baik kita ngimpi gelap, mau hitam begitu, berarti hal yang kita inginkan kagak cocok. Udah, nggak usah terusin. Itu kita pengen kesini, pengen dia nih umpama kita istikharah gelap, berarti nggak cocok kita sama dia. Itu mana istikharah yang paling gampangnya begitu, ya. Anda mau buka rumah makan nih, rumah makan, ya. Udah di istikharah malam, minta sama Allah sembahyang selesai, dia tidur alokasi dalam mimpi nanti, ada kelihatan terang, nah berarti yang dong mikir dia terusin. Ini salah ke depan ada maju gitu. Tapi kalau gelap begini ya, berarti nggak ada kemajuan gitu saya lihatnya. Gitu Somad ya. Ada lihat dia merem gelap, ternyata matanya nggak ngelihat, lain lagi itu. Masya Allah ya. Jadi kita mau milih gitu, mau nyari pasangan lagi nih, ya gitu, nyari pasangan lagi. Istikharah dulu amat, gelap semua. Jam sana gelap semua, berarti kita digebukin bini kan? Gelap digebukin, terang digebukin. Mesti ilmu peredam dulu punya saya ilmu peredam dulu. Ketika kita punya peredam, kita punya satu lagi, dia nggak bakal ngomong diam aja, itu baru hebat. Ya, kalau kita pulang bawa kata bini, ahlan, masya Allah, makan opor ayam, sama tupatnya, masya Allah, nggak tahu diracunin. Joprak begini, atam loh begitu. Masya Allah. Nah itu buat cerita doang saudara, buat cerita doang. Yang buat cerita. Kalau nggak begitu kita tua kita. Nah, begitu cerita aja, ngerjain jangan. Cerita ngobrol sono ngobrol sini kan gitu. Buat candaan candaan ya. Bisa kalau ngobrol di markas gitu cerita ini wah. Ya. Itu warisan guru-guru kita tuh guru kita tua gitu juga dulu kalau ngobrol dia guru-guru ngobrol gitu juga ceritanya gituan juga jadi kita murid-muridnya tuh guru belakang ikutin dia juga. Jadi baik kalau cerita gituan kiai semua udah cerita deh semua ya mulai Syafi'i Azami cerita begitu orang ngobrol ya saya Saifullah Amsir ngobrolnya
Ya semua kiai-kiai Thohir Rohili semua dulu pada ngobrol dia kumpulan dia kayak Jirin Bekasi, kayak Nur Ali, kayak Mas Asi, ya Ramat Jati, pada ngobrol wah masih zaman-zaman dia begitu. Oh begitu, kelakar semuanya kalian. Buat ngilangin stres kalian ya. Capek ngajar gitu, dia ketawa. Ustaz waktu kumpul di almarhum Soleh di puncak tuh sampai Syekh Musyawa. Syekh Musyawa sama Syekh Ali Al-Yami. Almarhum Syekh Ali Al-Yami Mesir. Begitu apa kata Syekh Musyawa? Syaroni rahli nafsik katanya. Syaroni bikin senang hati ente, digituin nih baik. Bikin senang hati Syekh Musyawa yang ngajar kita di sini. Lagi puncak mau sate gitu aja mah. Apa bikin kata bikin syarah li nasik, bikin senang Syaroni hati ente. Jangan kusut mulu katanya. Kita lagi begini kumpul kita nyanyi nggak apa-apa begitu katanya. Saya mau sahabat tuh ya. Saya kalau datang ke kuburan saya nangis, hati sedih maksudnya. Ya di sini kuburan dia, di sini anaknya si Ahmad tuh, sampingnya emang dumpuk di dia, di Girian itu, di depan Ampel. Lalu saya mampir. Ya. Ustaz masuk situ tuh orang situ kenal semua tuh, kenal semua baik. Ustaz datang, wah ngumpul tuh anak, waduh ibunya ngumpul, anaknya ngumpul, habis itu deh. Udah kayak bayar bensin gitu. Udah nyumar tuh, udah kenal kiri kanan. Ngumpul anak udah kita tungguin ke jalan tuh kasih ibunya kita kasih, anak kita kasih. Siapin deh tuh ya. Gak banyak di 200.000 siapin deh tuh buat sedekah di situ. Yang gedean goceng. Kalau bocahnya 2.000 gitu. Gitu jangan tuh. Ibunya goceng. Kata lebih ini pada begini ampar-amparan di kuburan gitu. Kenal Ustaz Ari kenal deh. Yang jaga anak muda yang pegang pacul nggak ada pada tak kenal banget deh. Jadi mau kayak gitu dikenalin banget deh. Jadi istikharah wa ikhram, sunat ikhram ya. Kita udah pakai ikhram, sunnah ikhram itu. Kita sembahyang di mana Tan'im atau di mana Ja'rana ya. Kalau dari Madinah Bir Ali, gitu aja kita pakai ikhram. Salat sunnah usolli sunatal ikhram. Oh, di rakaataini lillahi ta'ala. Udah biasa itu ya. Wa tawaf sunat tawaf sama. Kita niat tawaf sunnah. Tawaf aja tuh, tawaf mulai habis niat tawaf udah muter deh, nggak 2 rakaat, tetap muter. Karena kalau sunat tawaf bedanya kita nggak pakai ihram. Ya kalau soal tawaf yang bikin umroh baru pakai kalau sunat tawaf masuk Masjidil Haram beda, mau serepet boleh, pakai baju koko boleh. Cuma kalau sekarang memang ada yang diperketat dikit, ya. Dikit. Jadi yang mau ini harus pakai ikhram begitu kalian. Ya, agak sedikit inilah di hari tahun-tahun ini agak dipersulit, ya. Jadi kalau nggak pakai ihram enggak gitu, ya. Karena terlalu banyaknya manusia gitu. Tawaf. Jadi kalau masuk Islam jangan 2 rakaat, gantikan tawaf. Kan 2 rakaat di mana aja jadi. Di Arodo jadi, Sa'adah jadi, Uswatul Hasanah jadi, At-Taubah jadi, Al-Mubarakah jadi, kan gitu. Di mana sunat? Tapi kalau Masjidil Haram tawaf, jangan sunat. Jangan sholat sunnah. Masuk langsung niat tawaf. Muter aja saya gitu deh. 7 kali selesai udah. Enggak usah sa'i, enggak usah. Karena kita bukan bikin umroh, kita lagi sunat tawaf. Nah, selesai. Jadi kita masuk nih jam sekian, mau nunggu zuhur kan masuk tuh, kita tawaf, nanti azan, selesai tawaf kita langsung sholat zuhur, selesai zuhur udah munajat, mohon baca Quran deh, tuh gitu, baca Quran kita ambil Quran, udah itu baca aja, nungguin apa? Ya nggak ngapa, mungkin asar dibaca Quran nih asar, mau ngapain gitu? Balik keluar jajan, atau capek balik ke hotel tidur, ya begitu kita ambil kesempatan. Ya, mumpung lagi situ kesempatan buru-buru main di Masjidil Haram terus udah ya. Atau kita gabung nih yang dekat kita gabung, jangan pulang deh kalau ntar, kecuali habis Isya baru pulang, nanti subuh lagi baru. Atau jarang subuh di Masjidil Haram, biasanya mesti kalau di Mina dia subuh nggak Masjidil Haram karena jauh. Ya udah di Mina aja, di Masjid Mina sembahyang subuhnya. Nah ntar baru lari mau zuhur lari ke Masjidil Haram gitu nyaman tuh. Karena kita subuh nggak mungkin di Mina itu mesti siap mobil dulu, berangkat dulu malam kan gitu. Ya agak kita kadang ntar deh.
Selesai jam 9 baru berangkat Masjidil Haram, nunggu Zohor sampai asar itu, sampai asar atau sampai maghrib. Tapi pulang lagi, cuman subuhnya kagak dapat karena jauh. Nah kalau andai kata sifat dia deket ya nggak jadi soal. Ya, kalau di Ajiziyah Mina jauh, apa di belakang terowongan Muasim, terowongan Mina jauhan lagi. Waduhul manzil, kita masuk rumah baru bisa sampai rumah, sholat sunat 2 rakaat. Ya, tuh ya. Itu kategori juga namanya apa namanya sama seperti tahiyat masjid ya, sholli sunatan aja. Kalau di rumah sholli sunatan aja udah selesai mutlak gitu ya. Wa khuruj minhu, dan juga keluar dari rumah ya. Kita keluar dari rumah atau mau keluar dari rumah sama, kita salat 2 rakaat dulu, mau sunat sapar namanya, karena kita mau keluar jalan, mau ke Cirebon, mau ke Semarang, mau ke Tegal, semuanya sunat sapar. Jadi sebelum keluar rumah sunat 2 rakaat dulu, baca li ilafi, kemudian qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, baru selesai keluar tuh ya. Tapi kalau mau ziarah Cirebon yang pakai baca dusur ya jangan diazanin yang. Oh ziarah kayak diazanin. Oh, waduh, ini mau pergi haji. Wallahu alam bisawab wa ghairi zalik, dan lainnya ya. Wala hajat illa ta'yin tuh. Yang begini katanya kagak ada hajat untuk ta'yin, enggak usah sebutin udah, karena sholat udah paham semuanya, walaupun tahiyatul masjid ya. Di sini katanya wala hajata illa ta'yin tuh. Kenapa? Lihamlihi alal mutlaq, karena udah mengandung sunat mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Hazan niyah hadrat Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa bit taqwa jamina bil afiyah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat fi hadzal musalla innaka la yasir umurana umur dunya bil maisara wal akhir bil maghfirah innaka tuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah nar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi wa ala syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.